Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Vita Wawung, NIM PPG 25869051281. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah Dasar Katolik Sirimese, Desa Golopoleng, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025. Saya mengajar dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah pada siswa kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, baik, sehat, semangat, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta anak Vanessa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita segera berdoa. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Vanessa dan saya mempersilakan kita semua untuk duduk. Terima kasih Ibu Guru. Baik, anak-anak, ada yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua Ibu Guru. Baik, anak-anak, tema materi kita pada pagi hari ini yaitu Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami tokoh perjanjian baru Maria dan Elizabeth sehingga mampu meneladani sikap penyertaan diri dalam iman sesuai dengan konteks kehidupan setiap anak. Saya mau tanya, dari mana kita mengenal kehidupan Maria dan Elizabeth? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, baik. Anak Vanessa. Dari teks kitab suci. Ya, tepuk tangan. Terus, siapa lagi? Ya, anak Mira. Dari kitab suci terutama dalam 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Baik, terima kasih kepada anak Mira. Meminta kita semua berdiri dan kita memberi semangat pada pagi ini. Tepuk semangat. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Pada materi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah, yang pertama kita akan melihat dan mendengar ada cerita tentang Rina, ada kejutan hidup. Ya, bahwa Rina ini adalah seorang perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Jadi Rina ini
dia punya impian untuk menjadi seorang manusia yang sukses. Tetapi di tengah berjalannya kehidupan dari Rina ini, tiba-tiba dia mengalami kesulitan hidup, di mana dia akan dipecat atau dikeluarkan dari perusahaan tempat dia bekerja. Dari cerita ini tadi kita melihat, menganalisis situasi yang dialami oleh Rina. Kalau kita sudah memahami, mendengar cerita tentang Rina, ada kejutan hidup, kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa tadi Rina merasa terkejut dan tertekan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Anak Bagas? Karena Rina takut posisinya di perusahaan akan digantikan oleh orang lain. Ya, karena Rina takut posisinya di perusahaan direbut oleh orang lain. Ya, anak. Karena Rina akan dikeluarkan dari perusahaan tempat dia bekerja. Karena Rina takut dikeluarkan dari perusahaan tempat dia bekerja. Yang kedua, kita melihat perencanaan atau hipotesis perencanaan. Ya, di situ kita melihat masalah apa yang membuat Rina bisa keluar dari perusahaan itu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, masalah apa? Masalah apa ya, Anak Sela? Rina terancam kehilangan pekerjaan karena perusahaan memangkas karyawan. Iya. Data yang dialami oleh Rina di mana di perusahaan itu banyak situasi yang terjadi. Ya, banyak situasi yang terjadi di mana peningkatan pekerja oleh karyawan itu sangat minim sekali. Kita melihat solusi ketika Rina mengalami kesulitan dalam hidup. Kira-kira apa solusinya? Apa solusinya? Ya. Mengajak Rina untuk berdoa. Iya, mengajak Rina untuk berdoa. Apa lagi? Iya. Selalu aktif dalam kegiatan kerohanian. Iya, meminta Rina untuk selalu aktif dalam kegiatan kerohanian. Ibu meminta kepada anak-anak rencana atau solusi untuk membantu Rina untuk mengatasi masalah. Apa rencana? Rencana atau aksi yang harus kita buat untuk membantu Rina. Ya, Anak Mira. Mengajak Rina untuk berdoa. Ya, mengajak Rina untuk berdoa. Ya, Anak Green. Bercerita-cerita yang sifatnya gembira. Ya, mengajak Rina untuk selalu bercerita-cerita yang sifatnya itu. Ibu guru meminta anak-anak untuk sekarang kita sudah duduk dalam bentuk kelompok. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu guru meminta kita semua berdiri untuk membuka tes kitab suci Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56. Ya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56. Setelah kita membaca tes kitab
kitab suci ini, Ibu Guru akan dan meminta kepada anak-anak untuk duduk. Ibu Guru akan meminta anak-anak untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Ya, baik anak-anak, nanti di kelompok itu satu orang menjadi ketua dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, pertanyaan nomor 1 silakan ditulis di kertas yang sudah Ibu Guru bagi. Kerja dalam kelompok. Ya, semua anggota kelompok aktif untuk bekerja. Ya. Cepat. Semua harus bekerja. Kelompok 1, ketua kelompoknya di depan. Presentasikan itu. Kelompok 2, silakan bertanya. Nanti dari anggota kelompok 1 yang menjawab. Ya, siapa ketua kelompok di kelompok 2? Bertanya, soalnya tadi bagaimana? Bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Saudara. Ya, menurut kelompok 1, Maria dan Elizabeth itu adalah saudara. Bagaimana hubungan Maria dan Elizabeth? Itu tadi pertanyaan pertama. Ya, tentunya Maria dan Elizabeth itu sudah dijelaskan dalam teks kitab suci Injil Lukas bab berapa tadi? Bab 1 ayat 26 sampai 56. Ya, di situ dijelaskan bahwa Maria dan Elizabeth itu adalah dua tokoh perempuan dan mereka itu adalah saudara. Sekarang mari kita melihat dan menyaksikan waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan bersalam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. ya, baik. Setelah kita menyimak videonya, silakan saya akan membagikan kerja tugas untuk kelompok. Ada 3 soal yang harus diselesaikan setelah melihat video Maria dan Elizabeth menanggapi rencana. Silakan mengerjakan itu. Jelaskan pengalaman yang dialami Elizabeth berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 56. Sekarang saya minta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jelaskan pengalaman yang dialami Elizabeth berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Elizabeth adalah seorang wanita yang sangat taat pada Tuhan, tetapi sudah lama tidak punya anak. Baik, menurut kelompok 1,
pengalaman yang dialami oleh Elisabeth berdasarkan kitab suci Injil Lukas tadi, bahwa Elisabeth itu adalah seorang perempuan yang sangat taat. Ya, mari kita memberi apresiasi kepada kelompok satu, tepuk tangan. Baik, kita semua berdiri. Saya minta kita memberi apresiasi kepada semua kelompok yang telah aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Jadi, saya minta kamu untuk mengerjakan soal ini. Silakan mengerjakan soal ini untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami atau belum tentang materi tentang Maria dan Elisabeth menanggapi rencana Allah. Ya, nomor 1, soalnya, siapa itu Maria dan Elisabeth? Siapa itu Maria dan Elisabeth? Soal ini sebentar dikerjakan secara pribadi, bukan kelompok, kerja masing-masing, ya. Supaya kelihatannya rapi. Sudah punya kembali duduk dulu sambil menunggu duduk dulu selesai periksa pekerjaan. Diharapkan bagi yang belum tetap menyelesaikan pekerjaan. Boleh tidak diisi pekerjaan. Jangan lupa di buku pekerjaan itu segera menuliskan nama di atas supaya saya bisa tahu ini pekerjaan siapa. Laurentius. Escalis. Samu. Artini. Tom. Berdiri dulu, tepuk semangat. Ya, baik.
siapa itu Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth adalah pertama dulu. Maria itu adalah ibu Yesus, bunda penebus. Sedangkan Elizabeth adalah istri dari Zakarias dan juga ibu dari Yohanes. Berikut saya ingin bertanya, bagaimana dengan materi ini tadi? Apakah kalian sudah memahami? Apakah kalian sudah memahami? Baik, sudah memahami. Berikut apakah selama proses KBM ini tadi, proses pembelajaran kita pada saat ini tadi, anak-anak mengalami kesulitan atau tidak? Ya? Tidak ada kesulitan. Itu berarti bahwa kamu menerima materi itu dengan semangat. Baik, berikut saya akan memberikan tugas. Silakan tulis di belakang, dan tugasnya nanti akan dikumpulkan dan kita akan membahasnya pada pertemuan berikut. Pertanyaan pertama atau soal pertama nomor 1. Jelaskan pengalaman yang dialami. Jelaskan pengalaman yang dialami Elizabeth. Pengalaman yang dialami oleh Elizabeth dalam teks kitab suci. Dalam teks kitab suci Lukas bab 1 ayat 26 sampai 50. Baik, anak-anak, tadi ibu guru sudah bertanya apakah kalian sudah memahami materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah? Sudah paham? Ya. Baik. Yang berikut saya mengapresiasi bahwa kalian semua sungguh sangat semangat. Kalau kita mau sukses, tentunya kita harus ada rasa apa? Rasa semangat. Semangat dalam belajar, juga bekerja sama dalam mengerjakan soal. Baik itu soal yang harus dikerjakan secara kelompok, juga soal yang harus dikerjakan secara pribadi. Juga menjawab pertanyaan yang dibuat oleh ibu guru pada saat penjelasan, memberikan materi. Ya, terus yang berikut, anak-anak perlu kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu tentunya mengalami
banyak cobaan, banyak tantangan hidup, seperti Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth awalnya mereka mengalami tantangan hidup. Namun tantangan hidup yang mereka alami itu tidak putus asa. Mereka menyerahkan itu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui apa? Semangat. Melalui apa? Melalui doa. Ya. Mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus. Semangat ya. Baik, Rina tadi dalam cerita awal pada materi kita, dia itu adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi Rina ini dia punya ambisi untuk menjadi seorang manusia yang sukses. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, selama dia bekerja di sebuah perusahaan itu, dia tidak mengalami sebuah kegagalan. Tetapi suatu saat si Rina ini tiba-tiba ada ancaman pemangkasan tenaga atau pemangkasan para karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Setelah Rina mendengar informasi itu, hati Rina menjadi apa? Cemas, gelisah, merasa tertekan. Karena apa? Ya, Rina kan punya niat bahwa saya bisa menjadi orang sukses. Ternyata pada akhirnya semua impian dari Rina itu tidak terwujud. Yang walaupun terjadi hal seperti itu, namun Rina tidak putus asa. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia menerima itu juga dengan senang hati. Mengapa dia senang hati? Karena dia tetap apa? Dia tetap berpasrahkan dirinya pada Tuhan. Karena Rina tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mengaturnya. Sama juga dengan Maria dan Elisa. Saya memberi apresiasi atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Saya minta satu orang anak lagi untuk memimpin kita dalam doa, dan kita semua dipersilakan untuk berdoa. Marilah kita siap berdoa. Sama-sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara sekarang dan pada waktu nanti. Amin. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Guru. Terima kasih anak-anak.